Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, berarti kita masih diberi kesehatan ya. Nah, coba sebelumnya Bapak mau kalian lihat teman sekelilingnya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Ya, berarti hadir semua ya? Berarti kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran hari ini. Ya, meskipun cuacanya mendung, tadi sempat turun hujan, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya. Nah, sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dahulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Oke, tadi yang datang paling awal siapa? Ya, Tata coba pimpin teman-temannya berdoa dulu ya. Ya. Coba baca kita dulu, Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Nah, sebelumnya kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Sudah bisa semuanya? Nyanyi bersama-sama ya. Coba kita bersama-sama tepuk semangat dulu ya. Siap? Siap. Bisa tuh? Bapak nggak usah memberi contoh. Bapak contohin dulu ya. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat.
kemarin Bapak suruh apa? Bapak kemarin suruh kalian mewawancarai orang tua kalian. Nah, wawancara apa saja kemarin? Mewawancarai tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan kalian. Nah, setelah mewawancarai orang tua kalian kemarin, kalian jadi tahu apa aja? Apa tadi? Pada lupa lagi ya. Jadi kemarin kan kalian sudah diberi tugas untuk mewawancarai orang tua. Apa saja? Jadi kapan kalian mulai tumbuh? Tumbuh apa? Terus sejak apa? Dari usia berapa kalian bisa berbicara? Terus sejak usia berapa kalian bisa belajar Nah, itu adalah contoh wawancara kalian kepada orang tua. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan diri sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan diri sendiri. Nah, faktor apa saja sih? Nah, tapi sebelumnya Bapak akan tunjukkan ini dulu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa? Ada yang mau bacakan? Ada. Siapa yang mau bacakan? Ara? Setelah membaca teks makanan penting untuk kesehatan dan tayangan video, peserta didik dapat memilih makanan yang baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Setelah membaca teks makanan penting untuk kesehatan dan tayangan video, peserta didik dapat menunjukkan pengaruh makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Setelah mengamati tayangan video, peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. Setelah mengamati tayangan video, peserta didik dapat melakukan penyelesaian masalah sehari-hari terkait penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. Ya, beri tepuk tangan untuk Ara. Jadi ini ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah membaca teks makanan penting untuk kesehatan dan tayangan video, kalian bisa memilih makanan yang baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selanjutnya setelah membaca teks makanan penting untuk kesehatan dan tayangan video, kalian dapat menunjukkan pengaruh makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan secara cepat. Selanjutnya, setelah mengamati tayangan video, kalian dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik menyimpan dengan benar. Yang terakhir, setelah mengamati tayangan video, kalian dapat melakukan penyelesaian masalah sehari-hari yang terkait dengan penjumlahan teknik menyimpan. Nah, sekarang Bapak mau menunjukkan gambar. Nah, perhatikan, ini adalah gambar Edo dan Udin. Ini Edo, ini Udin. Apa yang membedakan kedua gambar tersebut? Udin lebih tinggi. Ini Edo. Edo lebih tinggi. Sedangkan Udin pendek. Padahal mereka memiliki usia yang sama loh. Nih, lihat. Coba baca. Edo dan Udin adalah prestasi di kelas 3 SD Harapan yang melalui satu sekolah. Edo dan Udin nanti bertolak untuk keluarga. Udin berkeluarga suka berlari. Sekolah Edo lebih suka berolahraga, tapi Udin lebih suka bermain kelereng. Selain itu Edo rajin minum susu dan makan buah-buahan
Jadi kelas 3 SD Harapan Langit. Nah, selain satu sekolah, Edo dan Udin juga tinggal bertetangga di lingkungan rumahnya. Sekolah Edo lebih suka berolahraga, tapi Udin lebih suka bermain kelereng. Nah, selain itu, Edo juga rajin minum susu. Di sini siapa yang suka minum susu? Ya, ya. Dan makan buah-buahan. Sedangkan si Udin lebih suka makan mie instan dan permen. Meskipun Edo dan Udin memiliki usia yang sama, tapi mereka mengalami pertumbuhan yang berbeda. Edo lebih tinggi dari Udin. Padahal orang tua mereka memiliki tinggi badan yang sama. Tapi kenapa Edo dan Udin pertumbuhan Edo dan Udin berbeda? Faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan mereka? Faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pertumbuhan mereka? Ada yang tahu? Coba sekarang Bapak akan membagikan LKPD ya. Ada yang tahu LKPD itu apa? Tempat kerja beserta didik. Nah, itu untuk tempat kerja kalian berdiskusi. Silakan diisi nama kelompok, kelas, terus anggota kelompoknya, nama-nama anggota kelompoknya silakan diisi. Siapa yang isinya silakan diisi, tulis. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Anggota 1, anggota 1, 3. Anggotanya sahabat. Aranan. Nah, sekarang tulis nama kelompok, terus kelas, terus nama-nama anggota kelompoknya ya. Sudah semua? Nah, isi. Sudah diisi semua? Nah, silakan buka LKPD-nya. Nah, di situ ada makanan penting untuk kesehatan. Sama ya dengan yang ada di depan. Silakan kalian baca bersama-sama bacaan tersebut, terus nanti diskusikan bersama teman kelompoknya di kegiatan 1. Di situ ada gambar makanan yang bisa dikonsumsi setiap hari atau bahkan dihindari. Jadi makanan apa yang sehat untuk dikonsumsi setiap hari dan makanan apa yang sebaiknya dihindari atau tidak dikonsumsi setiap hari. Silakan kalian diskusikan bersama teman kelompoknya ya.
Nah, Bapak mau melihat partisipasi kalian atau keaktifan kalian dalam berdiskusi. Jadi, dengerin ya, yang tidak aktif dalam berdiskusi tidak akan mendapat nilai. Jadi, semuanya harus aktif berdiskusi, jangan hanya satu orang yang mengerjakan ya. Sok diskusikan sama teman kelompoknya, ini diisi ya. Ini untuk misalkan gambar apa ini? Permen. Itu permen itu makanan yang sehat dimakan setiap hari atau sebaiknya dihindari, jarang dimakannya. Nah, berarti kan ini petunjuknya untuk makanan yang sebaiknya dimakan sesekali ya. Beri tanda centang atau checklist untuk makanan yang dimakan setiap hari. Misalkan ini apa-apa yang harus dimakan setiap hari, yang baik dimakan setiap hari atau dihindari. Terus berikan alasannya di sini. Kenapa alasannya? Ya, silakan nanti diskusikan bersama teman-teman ya. Tapi semuanya aktif kan ikut berdiskusi? Ikut. Tuh, iya. Kesehatan. Selesai dulu. Cepat diskusikan bersama teman kelompoknya. Ini kelompok 2 ada yang tidak mengerti? Sama kan? Jangan saya ada di APD. Jadi ini gambar buah-buahan. Beri tanda checklist apabila makanan tersebut sebaiknya dimakan setiap hari. Terus tanda silang jika pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali atau tidak dimakan sekian hari. Jadi buah-buahan apakah baik dimakan setiap hari atau harus dihindari? Nanti diisi ya di sini. Terus alasannya kenapa? Kalau misalkan ini harus dihindari, kenapa? Terus untuk kalau dimakan setiap hari alasannya kenapa? Gitu diisi ya alasannya. Silakan diskusikan bersama teman kelompoknya. Ya, diskusinya.
coba lihat ini kasar. Semuanya lihat. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bersama-sama kita cari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Yuk kita belajar bersama. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Amatilah gambar ini saat masih bayi sampai dengan usia dewasa. Apakah benar-benar sama? Apakah ini juga sama? Tidak kan? Udin mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah namanya ukuran berat badan dan tinggi badan yang terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa. Kita lihat masa kecil Udin. Pada saat bayi, Udin hanya bisa digendong oleh orang tuanya. Tetapi seiring perkembangan fisiknya, Udin mampu merangkak, berjalan, bahkan mampu berlari. Saat masih bayi, Udin tidak mampu memegang botol susunya sendiri. Tetapi seiring perkembangan fisik Udin, maka Udin mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemampuan atau kekuatan tangan dan kaki Udin sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Udin mengalami perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Jika pertumbuhan akan berhenti saat kita sudah dewasa, namun jika perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang sepanjang hayat kita. Dan semua juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan bukan? Ya, dahulu kalian kecil sekali dan pendek, sekarang tinggi dan gendut. Dulu kalian tidak bisa menulis dan membaca, sekarang kalian mahir melakukannya. Berarti kalian sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda, tergantung makanannya, kebiasaan olahraganya, faktor genetik atau keturunan dari orang tuanya. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang pertama yaitu makanan pokok, biasanya mengandung karbohidrat, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Lauk pauk banyak mengandung protein. Protein terbagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan. Misalnya bisa kita dapatkan dari ikan, daging, dan juga telur. Sedangkan protein nabati berasal dari tumbuhan. Misalnya bisa kita dapatkan dari tahu dan tempe. Sayur-sayuran banyak mengandung vitamin, misalnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan masih banyak lagi. Kemudian buah-buahan
juga banyak mengandung vitamin, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, jambu, dan masih banyak yang lainnya. Jangan lupa minum susu karena susu adalah bahan pangan paling lengkap isinya. Dia mengandung kalsium, protein, lemak, vitamin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ngaku, siapa yang sudah jajan makanan seperti ini? Ya, ini sangat enak sekali ya anak. Tapi tidak boleh kita makan setiap hari. Kita hanya boleh memakannya sesekali saja anak. Mengapa? Karena ini banyak sekali mengandung gula dan itu tidak baik untuk kesehatan. Bisa menyebabkan banyak penyakit ya. Jadi makannya sesekali saja. Nah, ini dia makanan sehat yang harus dimakan setiap hari. Lauk pauk banyak mengandung protein, kemudian susu sangat banyak sekali isinya ada kalsium, vitamin, protein, fosfor dan masih banyak lagi. Sedangkan buah dan sayuran banyak sekali mengandung vitamin dan itu semua akan menyehatkan tubuhmu. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lihat Udin, saat kecil Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Dan saat kecil Edo hanya bisa menendang bola. Tapi sekarang Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Rajin berolahraga menjadikan badan kita menjadi lebih kuat dan tinggi. Olahraga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan olahraga tubuh kita menjadi sehat, kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi juga oleh faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Misalnya, jika kedua orang tua kita berbadan pendek, kemungkinan besar kita juga akan berbadan pendek. Ini disebabkan karena faktor gen, pewarisan sifat keturunan dari orang tua. Jadi, faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia? Ya, yang pertama makanannya, genetik atau keturunan dari orang tua. Perubahan badan dan tinggi teman kita. Nah, jadi tadi kan udah jadi kalian sudah tahu kan makanan apa saja yang bisa dikonsumsi setiap hari dan makanan apa saja yang sebaiknya dihindari atau tidak dikonsumsi setiap hari. Tadi ada apa aja yang makanan yang bisa dikonsumsi setiap hari? Susu, buah, sayuran, daging. Ya, itu bisa dikonsumsi setiap hari karena mengandung vitamin yang diperlukan untuk pertumbuhan. Nah, tadi yang harus dihindari, makanan yang harus dihindari apa saja? Kenapa harus dihindari? Karena mengandung gula yang bisa membuat gigi, nanti giginya ompong karena sering makan es krim, coklat. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama tadi adalah makanan, terus kebiasaan berolahraga, dan yang ketiga adalah faktor genetik atau keturunan orang tua. Jadi kalau orang tuanya kurang tinggi, maka tubuh kalian juga akan kurang tinggi. Sebaliknya, kalau orang tua kalian tubuh yang tinggi, berarti kalian juga akan memiliki tubuh yang tinggi. Assalamualaikum. Nah,
Tadi kan buah-buahan banyak mengandung vitamin. Nah, agar buah-buahan yang itu bisa dihasilkan banyak, maka harus ada dilakukannya apa? Perkembangbiakan buatan. Jadi, dengan perkembangbiakan buatan atau pencamukan, suatu perkebunan bisa menghasilkan banyak buah-buahan dalam satu kali panen. Ya, jadi satu perkebunan bisa menghasilkan misalkan 1.200 buah apel dalam satu kali panen dan menghasilkan 1.800 buah jeruk dalam satu kali panen. Itu bisa terjadi atau bisa dilakukan dengan pencakupan. Jadi perkembangbiakan buatan. Nah, Bapak mau tanya, buah apel ada yang 1.200 buah apel ditambah 1.800 buah jeruk, berapa semuanya? Berapa buah-buahan yang bisa dihasilkan dari satu kali panen? Nah, kalian kan kemarin sudah pernah belajar tentang penjumlahan. Masih ingat tentang penjumlahan? Nah, berarti sekarang coba buka kegiatan yang kedua. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ada? Sudah ketemu? Nah, coba sekarang diskusikan bersama teman kelompoknya, ya. Bagaimana cara mengerjakan soal penjumlahan, soal cerita tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ayo diskusikan lagi bersama teman kelompoknya, silakan isi bersama-sama. Ya, pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jeruk. Silakan diisi bersama teman kelompoknya. Ini semuanya ikut berdiskusi ya. Kelompok ini semua ikut berdiskusi. Itu 11 kalinya kan hiji. Kali itu kan hiji. Yo kalinya kan hiji. Kali itu kan hiji. Tilu.
Sudah semuanya? Sudah? Kelompok 1 sudah semua? Sekarang coba perhatikan video tentang jumlah. Oh, silakan perhatikan ya. Penjumlahan dan susunan dengan menonton. Perhatikan contoh soal berikut. 27 ditambah 35. Untuk mempermudah dalam mempelajari, kita akan membuat kolom satuan dan puluhan. S untuk satuan dan P untuk puluhan. Kita jumlahkan satuannya. 7 ditambah 5 sama dengan 12. 12 terdiri dari dua angka, yaitu 1 puluhan dan 2 satuan. Tulis angka 2 sebagai satuan di tempat satuan. Dan angka 1 sebagai puluhan kita simpan dengan cara ditulis pada bagian paling atas di kolom puluhan. Sekarang kita memiliki 3 angka pada kolom puluhan. Kita akan jumlahkan ketiganya. 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi 27 ditambah 35 sama dengan 62. 25 ditambah 15. Kita jumlahkan satuannya terlebih dahulu. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Tulis angka 0 sebagai satuan di tempat satuan. Kemudian, tulis angka 1 sebagai puluhan di atas bilangan puluhan yang lain. Jumlahkan semua bilangan puluhan. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi, 25 ditambah 15 sama dengan 40. 63 ditambah 29. Jumlahkan satuannya. 3 ditambah 9 sama dengan 12. Tulis angka 2 sebagai satuan di tempat satuan. Kemudian, tulis angka 1 sebagai puluhan di atas bilangan puluhan yang lain. Jumlahkan semua bilangan puluhan. 1 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi, 63 ditambah 29 sama dengan 92. 45 ditambah 28. Jumlahkan satuannya terlebih dahulu. 5 ditambah 8 sama dengan 13. Tulis angka 3 sebagai satuan di tempat satuan. Kemudian, tulis angka 1 sebagai puluhan di atas bilangan puluhan yang lain. Jumlahkan ketiga bilangan puluhan. 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi, 45 ditambah 28 sama dengan 73. Jangan lupa like dan subscribe. Dan itu tadi mengenai penjumlahan dengan teknik menyimpan. Jadi dalam melakukan penjumlahan kita tidak boleh apa? Tertukar, harus mengerti nilai tempat pada bilangan. Nilai tempat pada bilangan ada
Dari belakang ada satuan, terus puluhan, terus ratusan, terus ribuan. Itu harus benar-benar kalian pahami tadi ya. Jadi misalkan angka 12 itu terdiri dari satu puluhan dan dua satuan. Nah, sekarang perwakilan kelompoknya maju ke depan atau semua? Jadi semua anggota kelompoknya juga maju. Bagaimana perwakilan atau semuanya maju? Nah, oke, berarti semua anggota perwakilan kelompok, misalkan kelompok 1 bagian maju, berarti anggotanya juga ikut maju. Nanti perwakilan kelompoknya membacakan hasil diskusinya. Oke? Mengerti? Terus nanti kelompok lain bisa menanggapi apakah mau menambahkan jawaban temannya atau mungkin berbeda dengan jawaban kelompok yang lain. Oke, siap? Mengerti semua? Nah, sekarang kelompok 1 silakan maju. Presentasi cepat. Nah, silakan kelompok 1. Dari kelompok 1, bagaimana hasil diskusi dari kegiatan 1? Oh, bacakan hasil diskusinya. Sebaiknya terhadap setiap hari vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Nah, untuk buah-buahan tadi. Ya, tunggu. Bagaimana kelompok yang lain? Buah-buahan baik dimakan setiap hari. Setuju atau tidak? Setuju. Yang lain mungkin jawabannya ada yang berbeda. Buah-buahan bagaimana? Baik dimakan setiap hari atau sebaiknya dihindari? Makan setiap hari. Ya, sama. Terus untuk nomor 2. Lauk dan daging sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Ya. Lauk dan daging dimakan setiap hari, benar atau tidak? Nah, karena mengandung apa? Protein yang baik untuk pertumbuhan. Ya, berarti kelompok 1 sudah presentasi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya giliran kelompok 2. Silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya. Ya, silakan kelompok 2. Sudah. Perwakilan kelompoknya bacakan. 1. Buah-buahan sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Ya, sama dengan yang kelompok lain? Sama. Mungkin ada yang menambahkan. Tidak ada? Ya. Selanjutnya nomor 2. Lauk dan daging sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Ya. Bagaimana, sama yang lain? Sama. Ya, oke. Sama ya. Tidak ada tambahan lain. Silakan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kembali ke tempatnya masing-masing. Terakhir kelompok 3.
karena mengandung Gula. yang baik untuk gigi. Apa yang ada yang berbeda jawabannya? Sama. Berarti sama. Berarti tidak baik dikonsumsi setiap hari. Terus selanjutnya. Permen sebaiknya sesekali disantap karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Iya, permen juga tidak baik katanya karena mengandung gula yang bisa menimbulkan sakit gigi. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh dimakan setiap hari. Apa setuju dengan jawaban dari kelompok 3? Setuju. Berarti tidak baik dimakan setiap hari. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, Bapak. Ya, silakan dulu. Jadi, daging, sayuran itu adalah makanan yang harus dimakan setiap hari, bisa dimakan setiap hari karena mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan. Terus tadi ada es krim sama permen. Itu baik tidak dimakan setiap hari? Tidak. Nah, jika permen dan es krim dimakan setiap hari, apa yang akan terjadi? Sakit gigi karena permen atau es krim banyak mengandung gula. Jadi, jika kita makan permen terus lupa menggosok gigi, pasti gigi kita sakit karena banyak mengandung gula. Nah, selanjutnya silakan presentasi lagi yang kegiatan selanjutnya, silakan presentasi untuk kegiatan yang kedua. Kembali ke kelompok 1, kegiatan 2-nya presentasikan lagi. Nah, bacakan soalnya. Satu, 1.750 ditambah 1.850 menjadi 3.600. Betul, yang nomor 1. Coba baca soalnya apa? Soalnya baca. Nomor 1 soalnya baca. Pada musim panen dihasilkan keranjang buah jambu, keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu, keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? 3.600. Ya, betul. Coba tanya yang lain. Apakah jumlah buah dalam keranjang berapa? 3.600. 3.600. Sama? Ya, berarti sama ya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Bacakan soalnya. 1. Pada musim
Pak Kamar ingin menjual. Yang nomor 2 ya. Baca. Pak Umar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Umar mengajukan jualnya buah semangka. Kedua Yang kedua ya. Dua semangka berapa jumlah? Dua semangka hasil panen Pak Umar. Berapa jumlahnya? 3.000. Apa sama jawabannya kelompok lain? Sama. Nah, berarti betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3. Pada musim panen dihasilkan 12 buah pepaya. Keranjang pertama berisi 1.670 buah pepaya. Keranjang kedua berisi 1.450 buah pepaya. Berapa jumlah buah pepaya dalam dua keranjang tersebut? Berapa hasilnya? 3.500. 3.500, betul? Betul. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Siap ya, barusan. Tuh, pada belum semangat lagi nih. Kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Nah, semangat lagi ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, barusan kita sudah belajar tentang apa? Pengaruh makanan terhadap apa? Pertumbuhan perkembangan manusia. Selain itu kita juga belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan ya. Nah, apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Nah, sekarang Bapak akan memberikan lagi soal evaluasi. Tapi untuk soal evaluasi ini kalian kerjakan secara mandiri. Tahu? Jadi dikerjakan sendiri-sendiri, tidak secara berkelompok. Tanggal 14 Oktober.
Identifikasi makanan apa saja yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan. Apa saja yang baik untuk pertumbuhan dan simpulkan faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan. Sudah selesai belum? Ya udah, berarti itu nanti diselesaikan di rumah ya. Nanti dikumpulkan ya itu lembar evaluasinya. Nah, Bapak mau tanya nih, manfaat belajar kita hari ini apa saja? Ada yang tahu? Ada. Ya, apa? Kita bisa? Kita bisa tahu. Nah, bisa tahu apa? Makanan. Bisa tahu makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat, yang tidak baik dikonsumsi setiap hari. Terus apa lagi? Kita bisa melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan ya. Jadi itu manfaat pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti di rumah kalian coba tuliskan apakah makanan yang setiap hari kalian makan di rumah itu termasuk makanan yang sehat, sehat bila dimakan setiap hari, atau kurang sehat yang harusnya dihindari, jangan dimakan setiap hari. Kalian tuliskan di buku tugas kalian, besok kumpulkan ke Bapak ya. Terus nanti kalian baca buku tema 1 subtema 2 pembelajaran 4 yaitu tentang menghargai perbedaan. Silakan kalian baca itu untuk pembelajaran kita besok ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan, tadi siapa ya yang mimpin doa? Silakan